saya sedikit cerita dulu. Ada beberapa yang penelpon gelap ke saya. Olid, kamu itu bukan orang Tangerang katanya kan. Kamu tuh orang Serang dan kamu orang Pontang. Kenapa harus ngurusin dapur Tangerang? Saya bilang, wah kalau ini sepertinya saya sempat baca buku namanya, judulnya itu buku itu Logika Penjajah. Karangan Yai Midi kalau saya itu. Yai Midi itu adalah seorang orang tua yang di Banten. Dia sempat bikin buku judulnya Logika Penjajah. Nah, salah satu dalam buku Logika Penjajah itu persis apa yang dikatakan si penelpon tadi ke saya. Hei Olid, kamu orang Serang, orang Pontang, nggak boleh ngurusin Tangerang. Nah, padahal kalau menurut saya sebagai nelayan harusnya mempunyai pandangan tidak boleh parsial gitu kan. Nah, ciri-ciri penjajah itu yang mempunyai pandangan parsial. Sampai tingkatannya kita nggak boleh nolongin tetangga kita yang sedang kelaparan atau tetangga kita yang sedang dijajah. Begitu juga di laut. Kalau orang laut itu haknya. Ketika Tangerang menangis, ya orang Serang juga harus menangis. Ketika Rempang menangis, ya orang Serang juga harus menangis, harus ikut sakit. Ketika pesisir Manado Utara menjerit, ya orang Serang juga harus menjerit. Seorang nelayan yang bernama Pak Khalid menilai bahwa masyarakat nelayan yang terdampak oleh pagar laut tersebut secara tidak langsung sedang dijajah. Berdasarkan apa yang dialami oleh Pak Khalid saat menerima telepon gelap yang meminta Pak Khalid jangan ikut campur dengan urusan pagar laut yang ada di Tangerang tersebut, karena Pak Khalid sendiri asli orang Serang. Dari apa yang dialami oleh Pak Khalid tersebut dikaitkan dengan sebuah buku yang berjudul Logika Penjajah, yang mana isi dari buku tersebut menurut Pak Khalid sama persis dengan penelpon gelap yang diterimanya, di mana ada orang kesusahan kita tidak boleh ikut campur. Padahal menurut Pak Khalid, apabila nelayan Tangerang mengalami kesakitan, nelayan yang ada di Serang pun juga ikut kesakitan. Begitupun juga dengan yang lainnya. Kalau saya terkait dengan, saya juga harus klarifikasi terlebih dahulu bahwa saya mewakili keterwakilan masyarakat yang ada di wilayah Desa Kohot. Ya, tentu apa yang dirasakan dengan Kang Khalid tadi yang sudah disampaikan merasa terganggu atau tidak, ini kan kita benar sama-sama nelayan, tapi kan situasinya yang berbeda, Pak. Mungkin yang dirasakan Kang Khalid merasa terganggu, tapi kalau nelayan-nelayan kami itu tidak, Pak. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa, ya. Maka ketika mereka pada saat musim paceklik, yang saya tahu mereka itu bilang katanya mereka itu bisa mencari kerang-kerang hijau, ya, sehingga itu bisa menambah penghasilan atau menjadi penghasilan para nelayan ketika di masa musim paceklik. Di sini Pak Khalid bertanya-tanya dan juga terheran-heran. Sudah jelas-jelas pagar laut tersebut sangat mengganggu dan berdampak negatif bagi para nelayan. Kenapa masih ada orang yang katanya mewakili para nelayan mengatakan tidak terganggu dengan pagar laut tersebut, bahkan menilai pagar laut tersebut sangat menguntungkan bagi warga setempat di saat musim paceklik? Saya pengen investigasi nih kalau siapa namanya? Tarsin, benar. Oh iya, takutnya model-model begini staf biasa doang, Pak. Ya, makanya dulu tunggu. Ini perlu. Takutnya. Ya, saya klarifikasi juga, ya. Oke, saya klarifikasi. Nggak apa-apa. Ini kita di publik, semuanya kita biar terbuka juga. Nggak apa-apa. Mohon maaf, Pak. Nggak apa-apa. Saya juga sama. Justru saya yang merasa mewakili orang Kabupaten Tangerang. Kang Khalid saja, ya. Orang dari Serang segitu perhatiannya dengan Kabupaten Tangerang, ya. Apalagi kami warga Tangerang jelas punya tanggung jawab, ya. Tolong itu. Amin. Tapi gini, Kang, ya. Kebetulan karena saya juga staf desa di pelayanan. Begitu dong artinya. Iya, makanya kan saya juga perlu mengklarifikasi. Justru tadi sebelumnya juga saya diundang oleh ILC ini. Saya terima kasih Pak Karni. Di sini saya mau mengklarifikasi bahwa memang saya selain staf desa, saya juga mengelola kelompok nelayan. Terima kasih. Iya. Artinya, ya saya juga gitu. Mungkin itu aja dari saya. Dari pernyataan seorang yang bernama Tarsin yang katanya mewakili para nelayan yang mengaku tidak terganggu dengan adanya pagar laut tersebut, Pak Khalid sampai ingin melakukan investigasi di Tangerang, tepatnya di Desa Kohot, untuk memastikan Tarsin itu nelayan apa hanya staf desa saja. Dan ternyata Tarsin mengakui sendiri bahwa dirinya hanya staf desa saja yang katanya hanya mewakili para nelayan setempat.
Mengetahui Tarsin adalah staf desa, Pak Khalid hanya bisa diam dan tertawa kecil. Sedikit ini nih Kak, Boleh, kasih masukan tentang pengetahuan itu kan. Seseorang berpikir apapun itu tergantung sumbernya, ya kan? Kalau sumber pengetahuannya keruh, maka pengetahuannya akan keruh. Sumber pengetahuan yang keruh yang jernih itu tergantung motivasinya. Kalau motivasinya kesementaraan, keterlibatan tentang misalnya staf atau jabatan atau harta atau ketenaran atau apa, dia akan keruh pemikirannya karena terganggu dengan kepentingan yang sementara ini. Jernih dan tidaknya pengetahuan itu tergantung dari motivasinya. Kalau motivasinya keabadian, dikarenakan Allah, maka yakin pengetahuannya akan jernih. Dan saya percaya itu. Di balik diamnya dan tertawa kecilnya Pak Khalid tersebut menunjukkan topeng yang dipakai oleh Tarsin dengan selalu mengatasnamakan perwakilan para nelayan terbongkar. Padahal dirinya adalah staf desa Kohot yang mana kepala desa dari desa Kohot sendiri diduga terlibat dalam proyek pagar laut tersebut. Dan di kantor desa Kohot pun mirip dengan showroom mobil mewah. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Khalid bahwa seseorang itu pemikirannya bisa menjadi keruh karena motivasinya hanya untuk tahta dan kekayaan yang hanya sementara saja. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.